Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cangkruk Bisnis Bojonegoro, bincang bisnis Bojonegoro kali ini kita bersilaturahmi bersama Mas Yusuf Aksin. Menarik sekali, nanti kita akan membincangkan tentang HNI yang banyak dikenal di masyarakat dengan banner-bannernya Halal Mart ya Pak. Siap. Halal Mart. Nah, ini salah satu tokoh senior HNI Bojonegoro. Kita akan banyak sekali nanti bertanya, penasaran kita, kenapa sih, apa sih menariknya HNI? Nah ini, Assalamualaikum Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Safi. Sami-sami. Ini masyarakat Bojonegoro ingin banyak bertanya, Mas. HNI Bojonegoro. HNI singkatan apa, Pak? HNI itu Halal Network Internasional. Halal Network Internasional. Nah, ini sebuah perusahaan iya, yang asli dari Indonesia, didirikan di tahun 2012. 2012. Tapi memang sebelumnya HNI ini lebih dikenal dengan HPAI. HPAI ya, dulu awal-awal. Dengan adanya perubahan kemudian dan beberapa sehingga sekarang lebih terkenalnya HNI. Seperti itu. Tapi secara apa ya istilahnya, institusinya itu sebenarnya sama. HNI, HPAI itu satu. Satu. Itu mungkin. Dan kita memang fokus untuk ini menyediakan produk-produk harian yang consumer good ya? Consumer good itu. Ya meskipun tetap ada herbanya yang memang sifatnya untuk terapi dan lain sebagainya, tetapi sekarang kita sudah bervariasi. Tidak cuma herba penawar arwah kita seperti itu. Awalnya tapi sekarang sudah melebar ke yang lainnya. Mungkin itu. Jadi kita banyak melihat ini ya, waktu di jalan-jalan di depan rumahnya itu ada banner-banner Halal Mart, Halal Mart. Itu penasaran apa sih? Nah, ini produknya ini masyarakat kenapa sih dituntut, disadarkan untuk memakai produk HNI? Ini apa manfaatnya, Pak? Apa manfaatnya produk-produk HNI ini? Gimana? Jadi terima kasih mungkin dari kesempatan yang diberikan. HNI sebenarnya itu ide besarnya itu sederhana. Iya. Bagaimana kita merubah mindset masyarakat atau teman-teman kita, lingkungan kita untuk hijrah produk. Hijrah produk ya, hijrah produk. Lifestyle kita, gaya hidup kita. Lifestyle. Dari yang tidak sehat, gaya hidup sehat. Dari yang nggak alami menjadi alami, dan itu menjadi ide besar kita, sehingga itu melahirkan produk-produk yang mendukung hal itu. Dan HNI sekarang itu sudah paling nggak ada tiga kelompok besar produk. Yang pertama tentang produk herba, memang itu sejak awal ya, sejak awal itu berdirinya dari HPAI itu. Kemudian ada istilahnya beverage, kemudian Islam minuman seperti ya, teh, kopi-kopian, teh. Kemudian ada lagi produk kecantikan, kosmetik seperti itu, sehingga lebih luas karena memang kebutuhan masyarakat Indonesia yang notabene itu mayoritas muslim itu kan perlu sekali kita mempunyai alternatif produk-produk yang memang itu kita yakin bahwa itu sudah halal. Kehalalnya terjamin, lebih alami, dan lebih harganya menyehatkan. Memang terjangkau. Harganya itu terjangkau. Jadi itulah yang menjadikan mengapa kok Halal Mart itu kok sekarang mulai marak ya. Jadi memang brandnya kalau Halal Mart itu berarti HNI. Halal Mart itu semacam agen stok yang menyediakan produk-produk halal seperti ini untuk bisa dibeli atau didapatkan oleh masyarakat sekitar ya. Jadi mulai dari 3 tadi ya, herbal itu ada spirulina, ada propolis, ada haba sauda, kemudian itu ada madu-maduan ya, extra food ya. Sampai ke beverage dari tadi? Bermacam-macam susu, kopi itu. Bahkan untuk harian kita sekarang sudah ada Pampers lah. Pampers untuk anak-anak ya. Ada. Makanya salah satu latar belakang kenapa kok kita ada
perubahan atau menuju ke HNI itu, jadi kita lebih ke apapun produknya yang itu dibutuhkan masyarakat, kita jamin kehalalannya. Tersedia di HNI. Nggak hanya herba saja, nggak hanya herba jadi saja. Kebutuhan apa itu, kebutuhan mandi ada, mulai dari sabun, pasta gigi. Sekarang kita juga ada deodoran. Oh, itu pewangi tubuh. Ya. Ada minyak kayu putih. Nah ini apa? Kenapa masyarakat harus ini? Manfaatnya apa sih bagi masyarakat selain halal dan alami tadi? Ini apa masyarakat Bojonegoro bisa ikut apa keuntungan menjalankan ini HNI ini? Siap. Jadi untuk HNI itu sifatnya kan memang dia terbuka untuk semuanya. Jadi karena ini memang perusahaan yang berdiri apa istilahnya di payung hukum di negara Indonesia, memang kita mempunyai ruang lingkup ke semua masyarakat. Dan di HNI itu sebenarnya itu bukan fokusnya tidak ke jualannya. Kalau kita bilang berdagang itu bukan ke jualannya, tetapi tadi ide besar kita itu bagaimana masyarakat itu hijrah produk, sehingga ketika orang beli produk misalkan pasta gigi ini misalkan, jadi yang kita pertama kualitas memang penting, kemudian harga terjangkau juga penting, tetapi di luar semua itu dipastikan harus halal dulu. Halal atau enggak kan gitu. Termasuk kita ke kuliner atau makanan itu kan yang bukan rasanya enak, bukan harganya murah, tapi kan halal dulu. Dan itu menjadi prinsip kita. Sehingga apapun produk yang kita keluarkan, apalagi sekarang sudah ada 180 item. Jadi sudah ada 180 item, luar biasa. Ada katalognya nanti ya. Itu kita pastikan bahwa karena kita berangkat dari tadi prinsip kita bahwa halal thayyib itu menjadi harga mati istilahnya, semuanya itu sudah kita jamin, sehingga orang mengkonsumsi itu menjadi tenang. Kemudian dan kita yakin bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ini kita bahwa harus dijaga kehalalannya, karena karena pengaruh dengan semuanya nanti, dengan sikap, akhlak, bahkan salah satu menjadi poin penting terkabulnya sebuah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasannya halal yang utama. Halal dan berkualitas. Sehingga ketika kita mengeluarkan produk apapun itu kita pinginnya yang terbaik di kelasnya, kan gitu. Betul. Jadi misalkan kalau kita mau madu ya kalau secara umum ya semua bisa mendapatkan madu, tetapi kan memang kita pastikan madu-madu kita ini mempunyai kualitas terbaik di kelasnya, apapun pasta gigi, sabun dan lain sebagainya. Itu yang pertama, bahwa kita ingin menyediakan produk-produk itu. Yang berikutnya, kenapa kok kita harus bergabung di HNI? Karena kita punya peran yang sama untuk mensiarkan ini. Sehingga kita istilahnya mengkampanyekan atau mengedukasi masyarakat itu kan butuh dukungan dari semua pihak kan ya. Jadi masing-masing itu kalau sudah sadar kemudian ngajak tetangganya, keluarganya, itu kan jadi sebuah gerakan yang besar. Kemudian setelah sedia kampanye, berikutnya itu kita kuasai pasar. Artinya kuasai pasar bahwa bagaimanapun Indonesia itu ada mayoritas muslim dan orang muslim itu pasti akan apa istilahnya aware, maksudnya merasa memiliki produk-produknya sendiri dan kehalalnya itu jadi hal yang utama. Terjamin utama. Halal produknya dari Indonesia sendiri kan seperti itu. Sehingga ketika kita bisa menyediakan, kemudian mensiarkan atau kampanye tadi, kita bisa menguasai pasar, sehingga dengan demikian maka ekonomi masyarakat secara umum itu akan otomatis akan berkembang, bergerak ya. Karena di HNI itu kan ada dua sayap yang bisa dikembangkan istilahnya, dua jalur. Yang pertama tentang memang kesehatan keluarga, karena kita memang basisnya itu kan di keluarga ya. Jadi kita ingin membentuk keluarga yang sehat sesuai dengan alami dan sesuai dengan kehalalannya seperti itu. Yang kedua, selain sisi kesehatan itu sisi ekonomi. Kalau kita sudah menguasai pasar, kemudian
produk-produk kita jadi dikenal, otomatis secara perputaran ekonomi kan juga meningkat. Karena semua yang diproduksi di HNI ini selain dari anak perusahaannya HNI juga ada dari vendor dari perusahaan lain, kan seperti itu. Dan itu sesama muslim. Sehingga memang tidak semuanya ini yang dibuat oleh HNI, karena HNI itu sebenarnya kan perusahaan untuk distributornya ya. Tetapi HNI itu juga punya anak perusahaan seperti yang minyak MHS itu kan anak perusahaan. Tapi kalau ini kan perusahaan lain milik muslim yang bekerja sama dengan kita. Jadi saling menguatkan, seperti itu. Saling sinergi, kolaborasi. Jadi tadi sisi bisnisnya gimana sih menariknya? Lah ini kadang-kadang orang itu yang ingin perlu kita istilahnya memberikan pencerahan lah bahwa orang itu kadang-kadang kan cenderung negatif dengan MLM betul. Multi level marketingnya itu. Dan itu saya juga ngalami. Tetapi memang kalau pengalaman saya itu memang dari sisi kesehatannya dulu. Jadi karena memang sejak awal kita butuh ini kan, sejak kita kenal HNI, kemudian ada pasta gigi kan kita pakai pasta gigi PGH ini. Kemudian untuk madu, sabun dan semuanya termasuk minyak yang dulu dikenal minyak apa ini Mas? Minyak but-but dulu, legendanya. Sekarang jadi MHS dengan kondisi yang sama. Ini kan kita butuh produk-produk ini. Kalau masalah bisnis memang saya nggak dari awal. Baru setelah beberapa saat kita bergabung, kemudian kita diajari, oh ternyata ada sisi bisnisnya. Lah mulai itulah jauh lebih menarik sisi bisnis itu kita jalankan sampai saat ini gitu. Karena memang itu sifatnya pilihan, opsi. Orang itu nggak harus harus jualan, harus itu bisnis, tidak. Tetapi kalau ide besar tadi, hijrah lifestyle, kemudian pakai produk lain itu harus, karena sifatnya individu keluarga itu. Tapi kalau jualan kan mungkin ada orang yang mungkin secara waktu belum ada, kemudian mungkin secara skill juga. Dia sambilan dulu gak apa-apa. Sambil dikonsumsi sendiri. Tapi kalau pakai itu jadi langkah awalnya. Sehingga ketika orang mau menjalankan bisnis, dia itu pasti pakai dulu. Sehingga pakai karena merasakan manfaatnya. Sehingga halal mat itu timbul itu sebenarnya itu lebih dalam rangka untuk menyediakan produk untuk dirinya sendiri sebenarnya. Sehingga akhirnya dia kan selama ini kalau kebutuhannya itu masih sedikit mungkin bisa beli di tempat lain, halal mat lain maksudnya. Kalau sudah kebutuhannya besar, kemudian ternyata ada tetangga juga butuh, mendingan kita buka sendiri. Itu sebenarnya kalau secara simpelnya gitu. Kenapa kok halal mat itu banyak? Sebenarnya kalau saya butuh odol itu beli di halal mat saya. Ya tetap beli istilahnya. Kan kita punya toko ini halal mat, kemudian kita butuh odol jadi gitu. Sehingga dari sisi kesehatan itu kebanyakan awal-awal orang gabung di situ. Tetapi dengan berjalannya waktu seperti yang kita alami itu ternyata ada sisi bisnis, dan itu basisnya tetap keluarga. Bagaimana kita membuat keluarga itu punya ketahanan ekonomi yang bagus. Ketahanan ekonomi dengan menjalankan bisnis ini. Ya, karena bisnis ini bisnis real. Jadi produknya ada, kemudian sistemnya juga sudah mendapatkan sertifikat dari DSN, Dewan Syariah Nasional dari MUI. Ulama Indonesia. Hingga kita ada 3 orang Dewan Syariah di HNI itu, salah satunya dari unsur MUI, kemudian ada Dewan Syariah yang sifatnya internal dari HNI, Dr. Mawardi. Jadi itu produknya halal, terjamin sekali kehalalannya, sistem bisnisnya juga halal. Kemudian terkait dengan MLM tadi ya, sebenarnya kan multi level itu kan ya sama. Itu adalah sebuah perniagaan, muamalah. Dan secara prinsip dasarnya itu kan muamalah itu boleh selama tidak ada hal-hal yang haram di dalamnya. Di sistem konvensional yang selama mungkin yang di warung-warung itu sebenarnya kan juga itu juga boleh, dan menjadi haram ketika mungkin misalkan produknya haram kan boleh jadi. Kalau yang jual haram ya tetap jual belinya tetap haram. Kemudian boleh jadi jual barangnya itu halal, tapi kalau sistemnya itu ada sesuatu yang biasanya ada ribanya atau warornya atau maisirnya, itu kan juga nggak boleh. Dan di HNI itu semua dihilangkan. Sehingga ya sama sifatnya boleh. Sehingga kenapa kok HNI itu halal ya, karena yang haram sudah tidak ada. Dan itu sudah dijamin oleh Dewan Syariah.
termasuk bagi beberapa pihak yang mungkin masih mempertanyakan, Dewan Syariah siap untuk berdiskusi. Kalaupun ternyata masih ada yang haram, itu kan nanti dihilangkan kan gitu. Dan beberapa poin juga sudah kita alami bahwa kalau kita bicara penghasilan kan bonus ya. Bonus itu memang benar-benar dari hasil kinerja. Jadi jualan ya. Kalau dia bisnis kan jualan. Berarti kalau bonus itu bukan dari orang yang ngajak kita ngasihkan bonus, tidak, atau mentor atau mungkin upline lah biasanya. Tapi bonus itu memang dari perusahaan. Jadi gambarannya secara simpel gini. Kenapa kok perusahaan bisa ngasih bonus kepada agen? Itu kan setiap produk itu kan paling enggak ada 3 bagian yang menjadikan cost. Yang pertama HPP, harga pokok produksinya. Kemudian untuk distribusinya. Kemudian untuk marketingnya. Nah, kalau HPP itu sudah ada di pabrik, sudah ada urusannya sendiri. Kalau distribusi itu bagaimana produk yang bagus itu tersampaikan ke masyarakat. Karena sebagus apapun produk, kalau distribusinya itu bermasalah ya sama saja, nggak ada yang beli, itu dijaga. Yang ketiga ini yang penting, bahwa ada biaya marketing. Yang selama ini mungkin bisa untuk iklan di TV, kemudian bintang, bayari bintang iklan itu. Lah di HNI itu memang kita kan penjualan langsung. Kita masuk APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Sehingga kita jalur distribusinya itu dari pabrik langsung ke customer. Maksudnya end user lah ya. Melalui agen. Ya itu kita ini bahasanya kan agen. Sehingga apa bahasanya? Untuk biaya marketing itu kita tidak keluarkan untuk media, untuk artis, karena memang kita nggak pernah lihat kan ada iklan PGH. Kalau yang lain kan ada iklannya. Biaya iklan di media. Biaya iklan itulah nanti yang dialihkan atau dialokasikan kepada agen-agen yang seperti ini yang cerita. Karena sebenarnya agen itu kan bintang iklannya saya, Mas Afi'i atau siapapun dia yang sudah jadi daftar jadi agen HNI itu berarti kan ketika dia cerita. Gitu ya. Berarti itu kan dia sudah jadi bintang iklannya HNI. Sehingga ketika ada orang kenal odol atau PGH ini atas cerita saya, kemudian orang beli, itu kan berarti bagi perusahaan ada omset. Dari omset itulah perusahaan tahu mana agen yang aktif, mana agen yang istilahnya omsetnya besar itu. Jadi tidak misalkan Mas Safi ini upline saya, kemudian saya rekrut orang, kemudian bonusnya dari jenengan ngambil dari saya, tidak. Itu memang dari perusahaan. Nah inilah yang kadang-kadang perlu disampaikan. Termasuk juga ketika saya ngajak orang, kemudian orang itu tertarik cerita, kemudian misalkan Mas Safi sudah agen, kemudian belum agen, kemudian tak ajak, kemudian gabung kan atas istilahnya referral saya ya, sponsor saya kan. Tetapi selama Pak Safi itu nggak beli, nggak apa, saya juga dapat apa-apa. Jadi tidak ada bonus rekrutmen, itu tidak ada. Gara-gara ngajak orang, lah kan perusahaan kan belum untung, maksudnya belum ada penjualan dari belum ada omset. Agen baru itu ya. Makanya penjualan itu kalau dari sisi bisnis itu menjadi penting ketika kita itu semakin banyak cerita. Ya bahasanya kita mengiklankan gitu. Makanya orang yang sering iklankan HNI otomatis bagi perusahaan itu adalah aset bagi dia. Sehingga banyak orang kenal. Lah, enaknya kita di HNI itu secara bisnis itu bisa scalable dan mudah misalnya dibesarkan ya. Kalau saya itu punya toko saya di Pasar Sumberjo kan, ada toko seragam anak itu. Kalau kita mau buka di banyak orang, Mas, buka sana Mas, buka sana Mas, buka sana Mas. Cabang sana. Cabang. Buka cabang itu kalau di konvensional itu paling nggak harus ada tempatnya. Sewa tempat. Lebih penting lagi kontrolnya, manajemennya. Kan kita harus punya itu. Lah bagi pengusaha-pengusaha yang baru seperti saya itu kan butuh biaya dan effort yang besar. Tapi kalau HNI itu dia itu karena dia itu ada sistem yang dibangun bahwa itu jaringan. Saya punya mitra di Kebumen, teman kuliah agen itu, dia sudah stok di sana. Caranya itu saya jabri itu, kemudian dia tertarik, kita daftarkan di agen. Bisa ngajak jarak jauh juga ya. Dia cukup belanjanya di sana, nggak perlu dari saya. Kan seperti itu. Sehingga kita kalau mau dia sudah buka alamat di sana.
Jadi saya itu nggak perlu Ngirim barang modal ke sana. kalau misalnya itu tidak. Dia sudah berjalan. Lah, di sisi lain itu memang bisnis dia, tapi di sisi lain bagaimanapun kan saya punya peran mengenalkan itu. Iya. Oleh perusahaan juga ada pahala istilahnya jariahnya. ada rewardnya lah seperti itu. Pahala ngajaknya itu. Nggih, dari situ makanya HNI itu belum tentu orang yang daftar dulu itu lebih sukses dulu, belum tentu. Banyak orang-orang baru yang lebih sukses ya karena kinerjanya lebih Larinya lebih cepat ya. Termasuk mentor saya yang ngajak saya itu ya lebih besar saya secara penghasilannya. Fokus untuk mengembangkan lebih. Kalau fokus dalam artian ini tok ya enggak juga. Artinya kita paham sistemnya kan gitu. Bahwa ada setiap produk itu ada poin yang itu namanya berbasis biaya marketing tadi. Macam-macam. Itu nanti menarik lah. Semoga nanti ada kesempatan Jadi, lagi lah. Kalau kita katakan ya mau bergabung, saya mau bergabung, itu ada bimbingannya Mas ya? Ya, ada bimbingan. karena memang ada bimbingan rutinnya ya. Ini jadi jangan khawatir. Jadi nanti akan dituntun, ada didampingi oleh support sistemnya ada. Atas yang lebih atas upline ya. Karena bagi kita itu yang menjadi aset itu tidak semata produk, tetapi ya mitra-mitra kita ini. Saya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada mitra-mitra yang bersama-sama kita gitu. Sehingga istilahnya kerjasama. Upline itu bukan bosnya, downline itu bukan anak buahnya atau karyawannya. Kalau mitra ya. Jadi bukannya kalau yang jenengan yang saya tinggal duduk agen-agennya suruh kerja itu tidak seperti itu. Yang dapat ya tetap dia nanti kan seperti itu. Ini menarik ini. Jadi mitra bukan downline itu anak buah bukan karyawan kita. Didampingi intinya itu salah. Pendampingan. Ada kelas-kelas ya, ada pendampingan. Jadi kalau orang itu apa istilahnya daftar menjadi agen itu kan sangat mudah dan murah. Iya, gimana? Syaratnya apa? Syaratnya ya cukup kartu identitas, bisa KTP, kemudian biaya pendaftarannya itu 30.000. 30.000. Itu yang model hardcover seperti ini apa istilahnya model buku panduan. Tapi sekarang kan sudah ada model digital. Itu cukup 10.000. Jadi buku panduannya itu sudah begitu PDF PDF e-book gitu. Kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Tetapi bahwa orang itu masuk AN itu harus dipermudah. Dan tidak ada kewajiban untuk istilahnya harus belanja ini begitu. Enggak ada apa target bulanan. Tidak ada kalau secara agen itu. Maksudnya ketika orang gabung itu dan dia kemudian mau beli pasta gigi atau beli MHS itu tergantung kebutuhannya. Kalau dia butuh odol saja ya monggo kan seperti itu. Jadi itu kalau secara mindset hijrah produknya apa yang dia butuhkan monggo. Tetapi kalau sudah bisnis memang ada pendampingannya khusus. Kita diajari seperti itu. Menarik ya. Jadi jangan khawatir. Pokoknya kalau pingin merintis awal itu didampingi, ada kelas-kelas ininya pembelajaran, ada kelas pembelajarannya. Terus ini apa? Yang legenda itu kan minyak sinergi. Terus ini kopi-kopinya dulu ada kopi Radik ya, kopi Radik itu kan 7L apa? Sekarang kita ada kopi 7 elemen. 7 elemen. Ini kan menambah stamina ya. Apa? Kalau ada cerita menarik tentang yang ini ya, kemarin kita kan sempat factory tour di pabriknya ini. Jadi kalau MHS ini atau dulu dikenal minyak bubut itu produksinya di Purbalingga. Jawa Tengah. Jadi herba pabriknya itu Herba Emas Wahidama. Jadi dia anak perusahaannya HPAI. Khusus membuat produk ini sama beberapa produk yang lainnya. Lah, hal yang menarik di pabriknya itu kita waktu ke Purbalingga itu. Ternyata kalau secara standar internasional kita sudah GMP, Good Manufacturing Product. Jadi produk ini berarti sudah bisa diekspor di negara lain, nggak cuma lokal Indonesia. Kan kita sudah ada di luar, di Thailand, di Singapura, di Malaysia, modern banget lah pabriknya. Sudah setara standar itu. Tapi yang lebih menarik lagi bahwa kan kalau di sana kan ada tingkat 3 ya, ada lantai bawah. Gitu. Jadi kalau kita masuk ruang produksi yang lantai 2, kalau lantai atas kan mesin.
lantai 2 itu ada sebelum masuk produksi itu keran buahnya. Oh, keran. Keran. Ternyata sebelum masuk produksi itu semua dipastikan sudah berwudu. Kalau yang keran itu untuk berwudu. Iya, itu. Semua karyawan masuk harus wudu dulu. Artinya kalau yang sudah batal dia sudah wudu di situ. Gitu. Bisa, betul. Untuk memastikan bahwa ketika produksi berjalan itu kondisi karyawan yang tempat produksi itu memang suci, nggak cuma steril. Kalau steril sudah lah. Kalau kita masuk kan pakai pakaian yang apa itu, jas itu, kemudian itu sesuai GMP tadi ya, manufacturing product. Itu sudah. Proses. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa orangnya juga secara spiritual juga dijaga, rohnya lah istilahnya, rohaninya. Karena kan kalau kita bahasanya raw material kita tetap pilihan ya, jenengan kita mau produk yang terbaik ya, bahan-bahannya tetap pilihan. Tetapi yang nggak kalah penting yang prosesnya juga. Selain itu ketika masuk ruangan itu ternyata didengarkan murotal. Wah, luar biasa. Jadi yang mengerjakan itu karyawan-karyawannya berwudu, suci, dari suci, dipastikan suci, dan yang kedua adalah ada murotalnya. Jadi memang saya jadi angan-angan sebelum ke situ kan kita buahnya ya alhamdulillah yang cocok dengan ini. Ternyata bukan, kalau setelah saya kunjungan di sana itu ternyata memang nggak semata-mata mungkin bahannya yang bagus atau apa istilahnya materialnya yang bagus pilihan, tetapi memang prosesnya itu juga kelihatannya memberi pengaruh yang besar kan seperti itu. Karena kita yakin bahwa ini kan wasilah ya. Ketika kesembuhan itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Khasiatnya apa, Bang? Mas, ini khasiat. Kalau ini banyak. Jadi secara turun temurun kita gunakan untuk bisa kalau ya sesuai obat tradisional ini. Bisa untuk pijit urut itu secara BPOM seperti itu. Bagaimana tadi dari sisi dua sayap ya, jadi untuk dipakai sendiri, untuk keluarga bisa sehat, halal, terjamin kualitasnya, itu dari satu sisi menjaga kesehatan keluarga. Yang kedua adalah meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi dengan hanya katakan mendaftar hanya 10.000 KTP dan itu. Kalau yang pengen punya manual buku panduannya ya 35.000 ya. 30.000. Jadi hijrah lifestyle. Jadi pakai mengutamakan produksi dalam negeri yang dan produk halal. Sesama muslim yang dijamin kehalalannya. Jadi selama ini jenengan membina jaringan itu bagaimana? Ada tantangannya, ada kesulitannya gimana? Oh ya itu sunatullah ya, tentu saja ada. Karena memang saya sendiri dulu untuk merubah dari produk odol yang sebelumnya, kan kita nggak boleh nyebut mereknya, ke yang ini kan juga agak mudah memang. Karena ya sejak lahir saya sudah dikenalkan itu kan seperti produk yang ini. Brand image-nya kuat. Tetapi ketika sudah produk anak saya itu sejak lahir sudah kenal gitu. Jadi dia kenalnya malah ini sejak lahir kan, jadi beda sejarahnya. Jadi konon ini nggak ada ininya ya, nggak ada busanya ya? Ya, jadi yang dimaksud kita itu selain halal juga kualitas terbaik di kelasnya itu, ini kelasnya itu adalah pasta gigi premium, dia non fluoride dan dia itu non deterjen. Seperti itu. Busa itu deterjen ya. Sehingga ketika awal-awal orang yang biasa pakai produk sebelumnya dengan ini merasa kok gak ada busanya, gak marem kan seperti itu. Padahal busa itu adalah deterjen yang secara jangka panjang bisa mengganggu kesehatan gigi kita, misalkan email giginya. Sehingga kalau orang mau membandingkan pasta gigi HPA ini ya dengan pasta gigi yang grade-nya sama. Jadi head to head-nya harus sama, apple to apple-nya itu harus sekelas, nggak boleh. Kalau kita sama-sama herbal, sama-sama sepak bola itu nggak boleh Persibo lawan MU itu nggak boleh. Harus Persibo ya Persela. MU gitu. Artinya kalau kita mau membandingkan, kok orang bilang odolnya mahal ya karena bandingannya ya kualitas bukan gitu, harusnya dibandingkan yang sekelas dan kita bisa adu bahwa kita lebih murah kan seperti itu. Dan ketika orang itu
Sebenarnya kalau tidak jadi member atau tidak jadi agen itu nggak apa-apa. Bisa beli. Bisa beli. Tetapi kan kita nggak dapat diskon. Keistimewaannya member itu harganya lebih murah ya. Harga member itu lebih murah. Dan itu boleh dipakai sendiri, nggak harus dijual kan. Okay. Sehingga kalau Pepsod keceplosan. Kalau pasta gigi ini kalau mau beli langsung boleh 20.000. Tetapi kalau sudah agen kan jadi 17. Ada selisih 3.000. Kemudian kalau agen itu kan ada alokasi biaya marketing yang diambilkan dari biaya ini. Misalkan kalau hitungannya kalau kita sistem kan pakai poin. Jadi setiap produk itu kan ada poinnya. Meskipun dipakai sendiri, kita berarti ada kredit poin dari perusahaan. Tabungan poin tadi dan yang itu nanti sudah diakumulasi otomatis sama perusahaan. Dan itu akhir bulan. Jadi untungnya kalau kita jadi agen itu pertama. Yang pertama kita akan mendapat kartu agen dan berlaku untuk seluruh halal mat. Jadi jenengan daftar di Bojonegoro, belinya di halal mana saja, jalan-jalan ke Bandung, beli di tetap sana harus dapat harga agen. Seperti itu. Sana sudah kartu itu. Atau cukup menyebutkan nomor ID juga boleh. Itu kan gunanya untuk memastikan bahwa kita sudah agen. Jadi daftar sekali seumur hidup bisa dipakai untuk semuanya. Yang kedua, kita akan dapat harga lebih murah. Untung langsungnya misalkan ini dari 20 menjadi 17 Rp3.000 kan. Selain itu kita itu ada istilahnya ada cashback. Cashback itu kalau cash itu kan uang, back itu balik jadi susuk gitu. Susuk, masih ada kembalian. Tapi itu sifatnya akumulasi per bulan. Jadi setiap produk yang kita beli sebagai agen HN itu poin-poinnya itu akan diakumulasi. Seperti itu, dan itu nanti akan terekap di AVO-nya kita, di laporan ini sudah ada aplikasinya. Itu jadi kita tahu bahwa 1 bulan ini beli odol berapa, beli itu sudah ada oleh Halal Mat itu yang menginput, sehingga nanti akhir bulan gitu, bulan berikutnya kita akan dapat cashbacknya seperti itu. Jadi pertama-tama yang kita tanamkan adalah ini produk halal. Yang kedua ini adalah produksi saudara-saudara sendiri Muslim Indonesia. Jadi kalau yang sebelah itu kan ada dari luar negeri terus buat pabrik di Indonesia gitu ya. Ini yang pemilik perusahaan ini kan Muslim semua, jadi nggak ada keraguan di dalamnya. Tapi secara kualitas kita nggak kalah. Bersaing ya. Jadi jangan khawatir, jangan sampai kita punya asumsinya lah paling kualitasnya ya gitu-gitu aja. Tidak, makanya kita bisa membuktikannya seperti itu. Dan odol kita juga beda loh. Ini ada aluminium foil, segelan loh ya. Segelan. Kadang-kadang kan ada langsung plong toh. Langsung plong ya. Salah satu aja di antara sekian itu. Karena memang kita ingin memastikan bahwa produk yang kita luncurkan itu memang kualitasnya bagus. Jangan sampai ada persepsi pokoknya nek pledake wong Indonesia itu ya ecek-ecek itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau teman-teman juga ini kadang kesulitan di pasar ya mencari susu kambing Etawa itu yang kualitasnya udah terkenal ya. Cuman ini di dia ini ada. Jadi kan yang banyak beredar di pasaran kan susu sapi ya. Lah ini bedanya apa susu kambing dengan susu sapi? Ternyata menurut Dr. Zaidul Akbar jauh lebih bagus yang ini ya. Kalau secara apa istilahnya komposisi dan lain sebagainya, kemudian kelebihan kekurangannya susu itu kan memang kita sudah banyak informasi ya. Cuma di HNI itu kita pastikan karena memang ini dari peternakan kambing yang merupakan binaan atau miliknya. Jadi kita gini ya, saya diceritai di pabriknya itu bahwa untuk kita mencapai produk yang kualitas baik itu yang nggak kalah penting kan bahan tadi mana. Kita nggak bisa bahan itu istilahnya mengandalkan pasar. Misalkan butuh susu kambing langsung beli. Kan kita nggak bisa mengontrol itu. Quality controlnya enggak. Jadi kalau di peternakan ini saya belum pernah memang, tapi diceritani bahwa memang ada kondisi khusus yang harus diterapkan di sebuah peternakan sehingga hasil susunya itu bagus. Termasuk untuk misalkan kalau yang herba-herba ini rempah-rempahnya atau misalkan empon-emponnya itu kita juga harus punya ladang sendiri. Karena kita misalkan sama-sama jahe itu nggak bisa kita beli jahe di pasaran sama jahe yang ditanam khusus bibitnya untuk bagus, untuk produksi obat-obatan kan beda. Kalau jahe yang di pasaran ya mungkin asal besar pokoknya bisa tinggal sayur dan lain sebagainya, masak itu tertentu ya. Ya itu makanya kualitas kita itu
ngukurnya itu memang sejak awal, sejak bahan bakunya itu diperhatikan. Luar biasa. Jadi nggak ada keraguan dari halalnya, kualitasnya terjamin sekali dari hulunya. Sudah ini dikontrol. Jadi kan pernah sering dengar dari Dokter Zahidul Akbar itu ya. Jadi kalau susu sapi biasa itu kan sulit dicerna di pencernaan ini. Kalau susu kambing itu memang Rasulullah sendiri mengkonsumsi susu kambing, sering mengkonsumsi susu kambing. Dan kita sudah ada varian baru ini. Jadi susu kambing yang gula aren. Gula aren. Jadi aman untuk yang diabetes, yang lain sebagainya seperti itu. Jadi, dan ini terus berkembang sesuai dengan 180 itemnya ya. Kan kita juga ada produk-produk ini. Kalau ini pernah dengar deterjen ada ya? Deterjen ada. Deterjen ada. Ini kita ada green wash. Green wash ramah lingkungan. Deterjen ada. Sehingga kalau saya itu bahasanya itu hijrah produk itu sangat mudah, karena bagaimanapun setiap yang dimaksud hijrah produk itu kan menjadikan pengeluaran itu jadi pemasukan. Bisa difahami ya. Jadi kan kalau kita sabun, menjadikan pengeluaran menjadi pemasukan. Ya. Kalau sabun, kemudian deterjen, minyak urut, kemudian kopi, susu itu kan sesuatu barang yang kita konsumsi rutin di rumah tangga kita, kan seperti itu. Sehingga itu kan berarti pengeluaran bagi kita, kan kita harus beli, kan gitu. Dan itu sifatnya habis pakai. Sehingga bulan depan beli lagi. Lah, kalau dulu saya sebelum pakai odol ini, odol PGH yang HN ini, beli habis, beli lagi gitu. Kalau ini ya sudah ada, nggak ada istilahnya itu repeat ordernya tinggi ya. Iya, nggak ada apa ya istilahnya apresiasi dari perusahaan apa. Oh ini pelanggan saya tidak. Kalau di HNI setiap bulan saya dapat cashback ini. Boleh jadi ya. Pengeluaran saya mungkin untuk sekeluarga mulai sabun. Ini kan ada juga ini yang kalau di sana dangin ini itu kita ada redangin juga sekarang. Redangin. Seperti itu. Oh, ini ya. Ini menarik baru ini. Jadi untuk masuk angin ya, Mas. Karena kita memang ingin memberikan alternatif bagi masyarakat bahwa kita menyediakan apa yang dibutuhkan seperti itu. Ini baru dengar. Baru ini. Jadi itu redangin. Sehingga ini kan sebenarnya awalnya kan kalau kita bilang ini kan pengeluaran tuh Mas. Artinya kita kan yo jenenge rumah tangga kan ada produk-produk yang memang harus belanja rutin wajib, untuk tetapi bagi HNI pengeluaran itu bisa jadi pemasukan. Karena boleh jadi ngajak tetangga beli, ngajak teman, ngajak tetangga untuk pakai. Oh iya pakai itu. Kalau pakai ya otomatis beli, tapi kan tidak untuk dijual lagi. Dipakai sendiri dulu lah. Boleh kan itu, tapi kalau mau jual ya malah boleh lagi, bagus, kan seperti itu. Abdul. Sehingga pengeluaran kita tiap bulan itu jadi pemasukan karena perusahaan juga mendapat keuntungan dari cerita kita. Waduh, boleh dicoba nanti. Ini kreatif ini. Karena memang di setiap hampir 3 bulan sekali kita ada produk baru. Jadi kemarin diceritakan waktu Faktor itu riset and development-nya itu selalu istilahnya membuat terobosan. Termasuk produk-produk yang sudah lama itu tetap direformula lagi. Jadi ini termasuk inovasi-inovasinya terus ya. Menarik tadi quote-nya tadi, menjadikan pengeluaran menjadi masukan. Karena itu penting bagi kita penting sangat sekali. Karena asumsinya orang beli kan mesti kan yang ngeluarkan. Sehingga kalau saya misalkan pengeluaran keluarga 1 bulan untuk barang-barang ini 2 juta ya, kan keluarga besar. Itu pemasukannya boleh lebih dari itu. Sehingga istilahnya ya kita masih ada susuknya kan itu. Kembaliannya dan itu bisa digunakan. Yang itu dan bahwa kalau kita mau bisnis itu memang modal itu penting, memang penting. Tetapi di HNI itu modalnya itu bisa sangat minimalis. Yang penting jenengan itu bisa jadi agen kan cuma 10.000 misalkan gitu. Kemudian ngajak orang pakai di HNI itu kan tidak harus kita yang menyediakan. Boleh diarahkan ke halaman yang terdekat misalkan. Pak Saifi tinggal di Sumberjo, tinggal di kota. Kalau kita belum punya modal, nggak harus dipaksa untuk jadi stokis ya. Jadi misalkan Pak Saifi kan agen, saya rekrut, rumahnya Bojonegoro. Iya betul. Untuk mendapatkan, saya misalkan belum punya halamat atau halamat saya di sini, jenengan cukup beli di sana kan. Sehingga
untuk orang-orang yang mungkin secara modal itu belum memungkinkan, dia tetap bisa mengajak orang dan tetap dapat apa istilahnya apresiasi dari perusahaan. Wah, karena kan ada biaya tadi yang selain untuk yang beli, selain yang ngajak juga dapatkan seperti itu. Ketika dia yang diajak itu ikut belanja ikut istilah produk tadi, dan kita tidak harus maksudnya beri barangnya tidak harus dari kita, harus ngirim dari sini kah? Tidak. Boleh langsung didekatkan di alamat sana, suruh menunjukkan nomor ID-nya. Jadi bagus ya. Lebih enak, lebih simpel. Sehingga orang yang mungkin belum bisa buka alamat tetap bisa menjalankan ini. Iya. Rumusnya kan ada 3, P, C, A. PCA. P itu pakai dulu ya. Pakai ya secukupnya, jenengan butuh odol pakai odol, mau cuci baju ya pakai deterjen, atau pingin gosok-gosok ada kena luka dan lain ini kan kita pakai ya. Sehingga produk-produk yang sejenis ini sudah kita tidak beli lagi, kan berarti kan sudah pakai. Yang kedua itu C, cerita. Nah, cerita yang kita pakai itu, oh aku baru tuku odol iki rasanya ini. Itu sebenarnya kan kembali ke iklan tadi ya. Jadi kita testimoni kita bintang iklan, dan bintang iklan yang paling bagus itu kan yang sudah mencoba produknya sendiri. Itu enak ceritanya kan. Ya. Mas iki ternyata iki lah, wingi ada misalkan karang gigi kok sembuh, gigi yang biasanya sariawan. Ada teman itu biasanya sering sariawan, alhamdulillah dengan setelah ini jarang bahkan itu. Kemudian setelah P, C, A itu ajak gabung, ajak pakai juga. Ajak gabung itu. Sehingga rumus untuk menjalankan bisnis ini secara simpel ya PCA tadi. Pakai dulu. PCA, pakai, cerita, ajak. Simpel tapi pakai ya karena kita butuh produknya secukupnya. Jadi pengen nih. Jadi cerita sebanyak-banyaknya sehingga orang itu benar-benar tahu bahwa ada produk yang sebagus ini dan harganya terjangkau, kemudian halal thayyiban, kemudian ajak karena ini sebuah kebaikan. Ketika kita ajakkan ke orang dan orang itu ikut, insya Allah juga secara sisi jariahnya juga ada informasi baik, kemudian orang itu jadi baik, insya Allah juga seperti itu. Menarik ya. Dan kemarin ada testimoni yang luar biasa Mas. Jadi waktu di perusahaannya sana, kalau orang pakai produk, kemudian misalkan MBS itu sembuh atau mungkin diparingi giginya sehat, itu kan sudah wajar. Maksudnya sudah biasa, karena itu memang produk kesehatan. Tetapi kemarin ada cerita itu orang yang merasa kok setelah pakai produk-produk ini kok jadi rajin sholatnya, kemudian kedekatannya kok rasanya itu lebih apa ya, meningkat. Ya mungkin itu pengakuan ya, klaim dari seseorang, tapi itu yang diceritakan itu lebih menenteramkan. Itu boleh jadi itu lebih mendekatkan. Kalau kita lihat dari proses pembuatannya ya ada korelasinya kan. Tadi ada wudu dulu tilawah, karena karyawan sebelum masuk juga tilawah, baca Quran, kemudian waktu sholat itu harus berhenti naik ke atas lantai semua kan itu. Jadi hal-hal seperti itu kalau ada testimoni gitu setelah saya dari perusahaan, dari pabriknya factory tadi ya memang kelihatannya ada korelasinya seperti itu, dan nyambung. Itu kita yakin karena itu masalah spiritual itu penting. Seperti itu mungkin. Ini menarik, simple dengan apa tadi PCA. Dan ini mengangkat perekonomian umat, perekonomian bangsa. Iya betul. Dan yang ketiga itu bahwa ini berkah lah, memberkahi lah, artinya mendekatkan diri, menenteramkan, memakai produk-produk HNI ini. Jadi simple, KTP dan nomor HP sama biaya pendaftaran 10.000. Luar biasa. Nanti akan dibimbing di kelas-kelas selanjutnya ya. Jadi kita ada pendampingan seumur hidupnya. Inspirasi bisnis yang sangat bagus, bahwa dan ternyata ini di tempat-tempat lain sulit ya, kayak susu kambing, terus apa ini. Oh ya, yang mungkin ini Mas tambahnya. Jadi jangan bayangkan bahwa kalau bisnis itu harus punya toko. Maksudnya kalau kita buka alamat itu harus punya toko, harus punya ruko, tidak. Dengan modal puluhan juta ya. Jadi yang menjadi basis kita itu rumah kita. Ya toko kita ya seperti ini, rumah-rumah kita ini. Produknya itu ya seperti ini. Ada tamu ya. Ya gitu. Meskipun boleh kita punya tempat strategis boleh. Tetapi bagi HNI sistemnya itu staf strategis itu tidak harus. Yang penting tadi ceritanya banyak. Karena beberapa orang
yang mencari produk itu justru kita yang dicari. Oh iya, saya pernah mengantarkan teman nyari ini apa? Pas saya cari odol itu di sekitar sini nah ini gitu. Apalagi sekarang sudah ada Google Map dan lain sebagainya lebih cepat. Saya harus kenal ini Pak Eko Santri ya itu mitra saya itu Nah. juga jaringan saya. Jadi saya ditanya, Mas saya butuh kopi ini herbal ini. Nyun sewu ya, kalau gitu. kita punya misalkan punya warung, punya toko, mungkin ponsel seluler itu kan memang harus di tepi jalan. Sehingga orang lewat mampir beli. Kalau warung itu gak mungkin warung itu di belakang itu secara marketing bisa. Tapi kalau kita halal kita yang tersembunyi itu akan dicari karena kita sifatnya kan tadi konsumen loyalnya itu ada. Karena ada agen tadi loh. Ini mengapa kok kita tetap pakai sistem keagenan itu karena kita mau mencetak konsumen loyal sehingga dimanapun dia kita dicari. Kalau yang di tepi jalan itu kan ya sementing lewat ya beli kan sehingga banyak-banyakan dilihat orang. Brandnya gitu. Jadi ternyata sistemnya jelas, produknya halal, terjamin kualitasnya melalui modern ya pengolahannya modern dan ini semakin tumbuh berbagai inovasi produk Ini masih berkembang lagi. Masuk angin kayak yang sering dianalogkan antangin bus ini ada ini ya kesamaannya ini untuk bocorannya ini lagi ada pengembangan untuk mie produk mie tapi yang sehat mie sehat menarik sekali untuk nanti kemarin juga ada hampir masih pengembangan. Semoga ini perbincangan yang sangat menginspirasi dan terima kasih silahkan dicoba untuk mendaftar. Nah ini nanti bisa menghubungi Mas Yusuf Aksin. Siap. Nanti di video ada nomor WA. Nanti nomor WA-nya Mas Yusuf Aksin kita ini kan tertera di video. Nanti bisa hubungi Mas Yusuf Aksin. Ya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Tanya-tanya tentang boleh, produk ini. Jadi nggak harus mulai dari modal puluhan juta. Jadi betul. Ya kalau memang pinginnya mencoba di sabun, di deterjen, di pasta gigi, di madu dan sebagainya, Pampers bisa bertahap. Nanti insya Allah ada keberkahan karena ini kan prosesnya sedemikian dari spiritualnya, ada keberkahan dalam produk-produknya. Amin. Semoga perbincangan ini membawa manfaat Mas Yusuf. Terima kasih waktunya. Mohon maaf dan penjelasan-penjelasannya luar biasa. Jadi hijrah kita kembangkan produk-produk sesama muslim. Jadi dari atas hulu pemilik perusahaannya itu saham-sahamnya muslim semua sampai pemakainya kita akan hidupkan, suburkan, siarkan produk-produk muslim sesama muslim sendiri, kebangkitan ekonomi Islam sendiri Mas ya. Matur suwun. Silakan nanti mencoba. Terima kasih Mas Yusuf waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.